puluh tahun yang lalu di dalam kehidupan. Hai, kembali di Lux Day Consulting Channel dengan saya Haryanto. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat dua hal yang melatih dan membentuk kreativitas di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian, dulu ketika saya pertama kali bekerja, ketika saya masih muda, sekarang juga masih muda. Maksud saya ketika beberapa puluh tahun yang lalu di dalam kehidupan saya pernah berpikir di dalam pikiran saya bahwa saya adalah orang yang bukan orang yang kreatif. Saya sulit sekali mengembangkan ide-ide, saya sulit sekali mengembangkan satu kreativitas di dalam diri saya. Sehingga saya melihat orang lain, yaitu teman-teman saya yang mungkin jauh lebih kreatif dibanding saya. Dan saya berpikir bagaimana caranya mereka muncul dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dengan kreativitas yang seperti itu. Sementara saya tidak punya kreativitas seperti itu. Dan bahkan dulu saya berpikir bahwa saya bukan orang yang kreatif. Ternyata di dalam perjalanannya waktu, di dalam kehidupan saya, akhirnya saya menemukan bahwa di dalam hasil tes kepribadian saya adalah orang yang kreatif sebetulnya. Saya orang yang mampu menciptakan satu kreasi yang baru dari sesuatu yang ada. Nah, saudara, ketika saya tahu kebenaran itu, ketika saya tahu dan mengenal diri saya pun kemudian terpacu untuk berpikir kenapa bisa kreativitas ini tidak muncul di dalam diri saya. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika saya ditugaskan untuk memimpin sebuah acara yang besar. Sebuah acara global pada waktu itu dengan beberapa negara yang terlibat di dalamnya. Dan saya harus menjadi seorang ketua panitia. Mulai dari A sampai Z saya harus tahu semua bagian atau detail. Walaupun tidak detail secara persis, tetapi saya harus tahu dan menguasai seluruh proses daripada situasi yang terjadi pada waktu itu. Sehingga saya mau tidak mau pun harus berpikir bagaimana saya menjual daripada training ataupun acara ini kepada orang lain. Kemudian kreativitas saya pun muncul pada waktu itu. Out of the box, dan orang begitu kagum, begitu apresiasi, karena apresiasi itulah membuat saya berpikir ternyata saya mampu, saya bisa. Kenapa? Ditambah dengan hasil kepribadian saya, hasil tes kepribadian yang menunjukkan bahwa saya adalah orang yang kreatif. Nah, kreativitas di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan sebetulnya. Jadi terlepas antara kita itu orang yang kreatif maupun tidak sekalipun, ternyata kreativitas bisa kita bangun. Termasuk kita juga bisa membangun kreativitas di dalam diri anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang kita harus ingat di dalam kehidupan kita untuk mengembangkan kreativitas. Di dalam ilmu psikologi, Carl Jung pernah mengungkapkan ada dua bagian atau dua kelompok di mana seseorang bisa menerima akan sebuah informasi. Yang pertama adalah kelompok intuitif, dan yang kedua adalah kelompok sensing, atau kita sebut dengan kelompok N dan kelompok S. Kelompok intuitif, kelompok N ini adalah seorang yang menerima informasi secara global, secara gambar besar, dan biasanya dia menerima informasi dengan cara melihat peluang-peluang ataupun kesempatan-kesempatan yang ada. Bagaimana peluang ini bisa terjadi? Nah, ini adalah orang yang sebetulnya kreativitasnya bisa dikembangkan dengan sangat luas sekali. Ini orang yang biasa berpikir secara melihat peluang-peluang yang ada di dalam kehidupannya. Nah, saya adalah orang yang tipe yang sama. Nah, saudara, dengan tipe saya bisa berpikir sesuatu, saya bisa mengimajinasikan sesuatu, saya bisa merenungkan sesuatu sehingga menghasilkan satu produk yang mungkin mirip tetapi berbeda. Sesuatu yang kita sebut sebagai sebuah kreativitas. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pakai, yang kita bisa latih untuk melatih sebuah kreativitas di dalam diri kita adalah dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara merenungkan, mengimajinasikan terus-menerus di dalam apa yang kita ingin lakukan. Nah, imajinasi ini atau melihat berbagai macam peluang ini tentunya bisa ditolong dengan berbagai hal. Sebagai contoh,
melihat tontonan ya yang mirip dengan apa yang kita mau kerjakan. Atau mungkin kita melihat contoh sesuatu barang ataupun benda ataupun kreativitas yang lainnya sehingga membuat ide kita terstimulate untuk menciptakan sesuatu yang mungkin berbeda tetapi mirip. Begitu. Itu adalah kreativitas. Nah, bagaimana saya memulai sebuah kreativitas atau membangun sebuah kreativitas di dalam diri saya? Ketika saya ditugaskan untuk berpikir sesuatu, saya pada waktu itu entah bagaimana saya melihat sebuah banyak buku, majalah dan segala macam, bagaimana menjual dan segala macam. Akhirnya saya muncul dengan sebuah ide yang sangat menarik pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang sudah mulai malas ikut seminar dan saya mengeluarkan uang, mungkin saya lupa 50.000 atau 100.000 begitu ya. Lalu saya katakan dengan uang ini kita bisa pergi ke McDonald dan membeli sebuah bla bla bla. Tapi dengan uang yang sama, saudara punya investasi yang kekal karena ada di dalam pemikiran kita. Kita dilatih melakukan sesuatu. Nah, ide-ide seperti ini sebetulnya adalah sebuah kreativitas yang bisa sangat menolong kita untuk membangun diri kita di dalam pengembangan sebuah kreativitas. Ada anak-anak yang berpikir berbeda. Nah, ini biasanya adalah anak-anak dengan tipe yang tadi saya katakan, tipe N, tipe intuitif. Contoh, memainkan mobil, mainan. Biasanya kalau tipe orang yang S mentok begitu ya, dia akan memainkan mainan seperti layaknya mainan itu sendiri. Nah, anak-anak saya adalah anak-anak yang lebih cenderung memiliki intuitif yang cukup tinggi. Sehingga mobil-mobilan bisa jadi rumah-rumahan, bisa jadi kapal-kapalan, bisa jadi anything. Itu adalah kreativitas. Biarkan otak Anda mengembangkan kreativitasnya dengan cara terus-menerus berpikir dan merenungkan hal yang sama. Hal yang kedua yang kita bisa bangun di dalam kreativitas kita adalah dengan cara melakukannya dan terus melakukannya. Khususnya buat orang-orang dengan tipe sensing. Orang-orang dengan tipe sensing adalah orang yang sangat peka dengan panca inderanya. Dia melihat sesuatu, biasanya tidak melihat kemungkinan ataupun hal-hal yang terjadi setelah itu, peluang-peluang yang dia bisa dapatkan, tetapi apa yang dia dapatkan pada saat itu, apa yang terjadi di depan matanya. Nah, sehingga ketika dia mencobanya di depan matanya, mencoba sendiri dan melihat orang melakukan hal yang sama, maka kemudian dia akan ketika melakukannya terus menerus, kemudian dia berpikir begitu ya, dari apa yang dia lakukan, bagaimana kalau kita ganti? Kalau tadi mungkin katakanlah ini di atas, ya katakanlah sebagai rajutan begitu ya. Kalau tadi benangnya di atas, bagaimana kalau saya benangi di bawah? Bagaimana kalau 2 kali di bawah? Dan seterusnya. Dan sehingga menimbulkan satu kreativitas yang baru lagi di dalam kehidupan kita. Jadi 2 hal yang kita bisa lakukan di dalam mengembangkan kreativitas. Yang pertama adalah imajinasikan apa yang Anda ingin lakukan di dalam kehidupanmu. Kreativitas apa yang ingin Anda munculkan di dalam kehidupan Anda. Dan yang kedua adalah lakukan itu terus-menerus, pikirkan itu. Sehingga akan ada ide-ide yang baru ketika Anda mau mulai sesuatu terus-menerus dan akan muncul satu yang baru lagi. Tentunya ini bisa distimulasi dengan cara kita melihat, mengunjungi tempat yang bagus mungkin ke satu pertunjukan, mungkin melihat satu model benda atau dan seterusnya. Ini bisa kita stimulate ketika anak-anak begitu ya, ataupun juga orang dewasa. Itu sebabnya model-model katakanlah model rumah begitu ya, atau mungkin model dan yang lain-lain saudara bisa temukan begitu banyak majalah-majalah dan seperti itu. Ya, saudara juga jauh sekarang bisa menemukan di laman-laman online begitu ya, sehingga tidak perlu membeli lagi katakanlah seperti itu. Saudara bisa melihat contoh-contoh kreatif dan saudara bisa mengembangkan. Mulai amati, kemudian saudara bisa menirunya dan mengubahnya sedikit demi sedikit. Dengan cara itulah 2 hal. Renungkanlah, imajinasikanlah, lalu lakukanlah sesuatu dan pikirkan apa yang Anda lakukan. Kiranya ini bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya percaya bahwa kreativitas kita akan meningkat. Selamat mencoba, kiranya ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.